Jika waktu di dunia bisa berhenti, aktivitas semua orang akan terhenti pada saat itu, tidak bergerak, sangat menarik bukan? Kamu bisa makan apapun yang kamu mau, di supermarket kamu bisa mengambil semua makanan sesukamu, kamu bisa mengambil semua mainan dan komik semua yang ada di dunia menjadi milikmu. Tetapi dunia seperti ini, sampai kapan kamu bisa hidup? Kisah ini dimulai dari sini, 4 orang anak yang selalu ingin tahu, mereka mendaki gunung terlarang, mereka bersembunyi dari orang tua mereka untuk datang ke tempat ini. Tapi dalam perjalanan seorang anak perempuan melihat sebuah lubang yang hitam dan gelap. Tidak ragu, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam lubang itu. Anak laki-laki itu memainkan permainan untuk menentukan siapa yang akan masuk lebih dahulu. Yakun kalah, dia menjadi yang pertama. Dengan keberaniannya dia masuk ke lubang. Di dalam lubang itu sangat gelap dan sempit, semakin dalam semakin menakutkan. Dengan cepat mereka tiba di tempat yang paling dalam di gua itu. Di sini mereka menemukan sebuah kolam. Mereka melihat benda seperti telur dan bersinar. Anak laki-laki bernama Aceng ingin membuktikan dirinya pada Xiaomei, anak perempuan itu. Jadi dia loncat ke dalam air. Sepertinya telur ini sudah disimpan selama puluhan tahun. Jadi setelah beberapa waktu dia berhasil menariknya keluar. Jadi dia membawa telur itu ke atas. Tetapi sinar di telur itu hilang. Mereka semua melihat telur aneh itu, dan mulai berdiskusi itu benda apa. Saat ini Xiaomei kehilangan pita di rambutnya, jadi dia dengan cepat kembali ke gua. Setelah Xiaomei keluar dari dalam gua, dia melihat ketiga temannya sudah menghilang. Di tanah ia melihat telur yang sudah pecah. Xiaomei merasa panik, dia pergi dan mencari temannya. Tetapi dia tidak dapat menemukan mereka, dia juga kehilangan arah. Keesokan harinya orang tua dari anak yang hilang melaporkannya pada polisi. Mereka mulai menggali tanah untuk menemukannya. Lebih besar dari tetapi mereka hanya menemukan Xiaomei. Mereka menemukan Xiaomei yang sudah kehilangan kesadaran. Tidak lama dia bangun. Dia membantu polisi kembali ke gunung untuk mencari ketiga temannya di dalam gua. Tetapi, gua itu juga sudah menghilang. Orang tua dari ketiga anak yang hilang kehilangan kesabaran dan menyalahkan Xiaomei. Tepat pada saat ini, ada berita buruk yang lain. Mereka menemukan sebuah mayat seorang anak di pantai. Ternyata itu adalah Yakun, seorang anak yang hilang. Setelah penyelidikan, mereka menemukan mayat anak itu sejauh 23 km. Polisi menemukan bahwa ini bukan pembunuhan. Tetapi karena penyakit asma yang dideritanya, penemuan yang aneh ini membuat orang-orang kebingungan. Tidak hanya itu, 2 anak lainnya masih hilang. Polisi sudah melakukan yang terbaik. Setelah beberapa bulan lewat, Xiaomei melihat seorang laki-laki di gunung. Dan dia mencoba mengejarnya. Dia melihat seorang laki-laki yang tidak asing. Laki-laki itu mengatakan sesuatu kepadanya yang tidak masuk akal. Ternyata, anak yang hilang beberapa bulan yang lalu. Aceng. Ternyata, Aceng dan ketiga temannya memutuskan untuk memecahkan telur. Saat telur itu pecah, sebuah hal mistik terjadi. Semua burung diam di udara. Bahkan angin dan pohon juga tidak bergerak. Bahkan bulan pun sudah menghilang di langit. Anak-anak ini pulang ke rumah, dan mereka melihat hal yang aneh. Semua benda di jalan berhenti, tidak ada yang bergerak. Semua di dunia ini berhenti. Ketiga anak ini cukup menikmati hal ini. Mereka makan apa yang mereka mau. Pergi ke supermarket mengambil apa yang dia mau. Tetapi ketika mereka melihat sebuah cermin di jalan, mereka tidak melihat bayangan mereka di cermin. Tapi mereka tidak berpikir banyak, karena seluruh dunia milik mereka. Setiap hari adalah hari Minggu. Mereka tidak usah belajar ke sekolah. Tetapi kehidupan yang seperti ini tidak bertahan lama. Dengan cepat mereka merasa bosan dengan dunia ini. Maka mereka memutuskan untuk pergi dari pulau itu naik kapal. Tapi laut juga menjadi es. Mereka tidak tahu bagaimana meninggalkan tempat ini. Jadi ketiganya memutuskan untuk tinggal di mall. Setiap hari mereka membaca komik. Tetapi suatu hari penyakit asma anak itu kambuh. Karena dia tidak memiliki obat, dia meninggal. Kedua temannya sangat sedih. Mereka membawa anak itu pergi sejauh mungkin. Kemudian mereka menguburnya di pantai. Jadi ini adalah alasan dibalik kematian anak ini di dunia nyata. Waktu berjalan dengan cepat. Dengan kedipan mata sudah 5 tahun berlalu tapi tidak ada yang berubah. Hanya kedua anak itu yang menjadi dewasa. Di dunia yang terpisah ini, kedua orang ini kelihatan berantakan. Mereka tidak bisa berlomba dengan waktu sekarang. Perilaku dan mental mereka masih seperti anak kecil, membuat mereka mulai merasa depresi. Untuk Aceng yang mencintai Xiaomei, dia ingin tetap bertahan hidup. Hari itu,
Ketika Aceng marah dengan langit, tiba-tiba ada bulan yang muncul. Dia ingin menceritakan hal ini pada temannya. Tapi dia menemukan temannya sudah hilang. Untuk mencari temannya, dia mencari ke setiap sudut kota. Orang terakhir di dunia ini sudah menghilang. Jadi dia memutuskan untuk bunuh diri. Ketika dia jatuh ke laut, dia menemukan tubuh temannya di sana. Ternyata temannya sudah bunuh diri. Saat ini badannya terdorong ke dasar. Tetapi ketika dia bangun, dunia yang sunyi ini menjadi kembali hidup. Ada bunyi air, burung terbang di langit, memberitahukannya bahwa ia sudah kembali ke dunia nyata. Ketika melihat semua benda kembali bergerak, dia merasa ketakutan. Dia sudah tinggal di dunia sunyi selama 10 tahun. Tetapi di dunia nyata itu hanya beberapa bulan. Satu-satu orang yang ia percayai adalah Xiaomei. Jadi dia memancing Xiaomei untuk mengikutinya ke gunung. Kedua orang ini saling melihat satu sama lain. Xiaomei melihatnya tidak percaya. Karena hanya beberapa waktu berlalu, dia sudah terlihat lebih tua. Bagaimanapun dia menjelaskan, tapi semuanya tidak dapat dipercaya. Xiaomei hanya dapat berjalan pulang dengan takut. Tetapi di dalam hatinya dia tahu bahwa pria yang baru dia lihat adalah Aceng. Kemudian dia mengumpulkan keberanian dan pergi ke tempat rahasia yang hanya diketahui mereka. Tiba-tiba, dia melihat Aceng tinggal di sana. Dia juga melihat di tembok ada gambar dirinya yang dibuat oleh Aceng. Akhirnya dia percaya. Dia kemudian mengambil tangannya. Saat ini keduanya tidak bisa menahan emosi. Mereka saling berpelukan dan menangis. Di dunia nyata ini, Aceng tidak lagi nyata. Jadi Xiaomei menolongnya untuk menemukan dirinya kembali. Dia mengambil foto Aceng dan ingin mengguntingnya seperti di gambar. Untuk mengembalikan hidupnya, dia menemui kepala panti asuhan. Berharap dia bisa mengenali Aceng meskipun kini telah dewasa, dia berjanji akan membantunya. Tapi ketika ia melihatnya, kepala asrama hanya ketakutan dan cemas. Saat ini, Aceng sangat depresi. Di sisi lain, ayah Xiaomei tahu cerita Aceng. Tapi dia tidak percaya dengan cerita Xiaomei bahwa anak yang sudah mati bisa hidup lagi. Dia mengunci Xiaomei. Xiaomei dengan sedih dan putus asa, tiba-tiba Aceng datang. Mereka berdua berpelukan. Sekarang hanya Xiaomei yang percaya pada Aceng. Jadi gadis itu memutuskan untuk membawa Aceng pergi dan memulai hidup baru. Ayah Xiaomei pulang dan melihat anaknya hilang. Dia menemukan lokasi rahasia kedua orang itu. Tapi saat ini mereka berdua sedang bersiap-siap pergi. Bagaimana dia bisa membiarkan pria aneh ini membawa Xiaomei? Jadi dia mengambil keuntungan ketika Xiaomei tidak fokus. Dia memukul Aceng dari belakang dan berkata, "Bagaimana kamu mau membawa anak saya?" Dan dia membawa anaknya keluar. Aceng mencoba untuk menghentikannya dan membuat ayah Xiaomei jatuh. Mereka berdua bisa kabur. Polisi dengan cepat datang ke tempat itu. Mereka melihat tembok yang ada gambar Xiaomei. Mereka ingin pergi naik kapal untuk meninggalkan kota. Tetapi mereka tidak memiliki identitas diri. Jadi mereka tidak bisa membeli tiket. Pada saat ini, ada sebuah berita pencarian Aceng. Jadi mereka berdua dengan cepat pergi. Tetapi polisi menemukan mereka. Karena dia tidak ingin Aceng ditangkap polisi. Jadi Xiaomei membantunya kabur. Sampai malam hari, mereka kembali ke Goa. Karena mereka ingin hidup bersama. Ia memutuskan untuk pergi ke dunia sunyi itu. Jadi dia loncat ke dalam air, mengambil telur yang lain. Tetapi dia tidak hati-hati memecahkan telur itu. Dia tahu bahwa Xiaomei ingin pergi. Jadi dia tidak mengizinkan Xiaomei melakukannya. 10 tahun tinggal sendiri di dunia nyata itu tidak mudah. Tetapi polisi sudah tiba di sini. Mereka mengelilingi mereka. Xiaomei berdiri di depan menghentikannya. Tapi bagaimanapun dia berusaha. Tidak ada yang percaya dengan omongan seorang anak. Melihat mereka sudah terperangkap. Tetapi, tiba-tiba seorang menyerang Aceng, membuat ketiganya jatuh ke danau. Saat ini Xiaomei terbangun di pasir putih. Tapi tidak melihat Aceng. Xiaomei mengerti. Aceng memiliki kemampuan untuk menghentikan waktu untuk menyelamatkannya. Tetapi tidak akan ada orang yang tinggal bersama pria itu. Jadi akhirnya, Xiaomei memutuskan untuk menyembunyikan semuanya. Dia tahu bahwa meskipun dia sudah menjelaskannya, tapi tidak ada orang yang percaya. Ketika dia diwawancarai, dia berbohong bahwa Aceng adalah penculik. Mungkin ini adalah fakta yang dapat diterima semua orang. Beberapa bulan kemudian, Xiaomei bersiap untuk meninggalkan kota ini. Tetapi di atas kapal, Xiaomei melihat seorang pria, Aceng. Hanya dengan bayangan, dia yakin itu Aceng. Tapi pada saat ini, Aceng sudah semakin tua. Wajahnya penuh dengan kesepian.
Jadi seperti ini, keduanya saling berpandangan. Cerita berakhir di sini.